Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dalam pertemuan kali ini, pada mata kuliah pembelajaran matematika di kelas rendah, kita akan membahas tentang materi pengukuran waktu. Adapun tujuan pembelajaran untuk hari ini agar mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan merancang pembelajaran pengukuran waktu yang dipelajari di kelas rendah SD. Teman-teman masih ingatkah apa itu pengukuran? Ya, benar sekali. Pengukuran itu adalah penentuan besaran, dimensi atau kapasitas yang biasanya terhadap suatu standar atau satuan ukur. Atau bisa juga kita artikan sebagai pemberi angka terhadap benda tertentu. Nah, dalam pengukuran waktu ini, yang harus diperhatikan dalam kegiatan pembelajaran pengukuran waktu, siswa itu harus nantinya dijelaskan apa kegunaan serta tata cara mengukur waktu. Sekarang mari kita pelajari satu persatu. Apa saja alat ukur waktu dengan satuan yang tidak baku? Ada teman-teman yang bisa menyebutkan? Tepat sekali. Yang pertama adalah jam pasir. Teman-teman tahu, jam pasir itu adalah perangkat untuk pengatur waktu yang terdiri dari dua tabung gelas yang terhubung dengan sebuah tabung sempit. Salah satu tabung tersebut biasanya diisi dengan pasir yang mengalir melalui tabung sempit ke tabung di bawahnya dengan laju yang teratur. Ketika pasir telah mengisi penuh tabung bawah, alat ini bisa dibalik sehingga dapat digunakan kembali sebagai pengatur waktu. Nah, jam pasir ini merupakan nama umum yang mengacu pada gelas pasir, di mana jam ini digunakan untuk menghitung waktu selama 1 jam. Satuan waktu tidak baku yang kedua adalah jam matahari. Teman-teman mungkin pernah mendengar apa itu jam matahari. Ya, tepat sekali. Dahulu kala, manusia itu menentukan waktu hanya dengan menggunakan bayangan sinar matahari. Rancangan jam matahari yang paling umum dikenal itu memanfaatkan bayangan yang menimpa permukaan datar yang kemudian ditandai dengan jam-jam dalam suatu hari. Namun, seiring dengan perubahan posisi matahari, waktu yang ditunjukkan oleh bayangan tersebut pun berubah. Pada dasarnya, jam matahari dapat dibuat menggunakan segala jenis permukaan yang ditimpai bayangan yang dapat ditebak posisinya. Nah, teman-teman, namun seiring perkembangan zaman, teknologi pun berkembang. Satuan waktu yang tidak baku tadi mulai ditinggalkan. Alat ukur di zaman modern pun sudah bertambah banyak. Contohnya jam tangan, jam dinding, digital timer, kalender, dan stopwatch. Nah, dalam pengukuran waktu ini, yang harus diperhatikan dalam kegiatan pembelajaran pengukuran waktu, siswa itu harus nantinya dijelaskan apa kegunaan serta tata cara mengukur waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya hari ini?
Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dalam pertemuan kali ini, pada mata kuliah pembelajaran matematika di kelas rendah, kita akan satuan baku yang 3 adalah timer digital. Nah, timer digital ini bisa digunakan dengan mudah. Jam ini merupakan jam digital yang dijalankan secara elektrik. Selanjutnya yang keempat adalah kalender. Kalender ini adalah suatu sistem yang teratur untuk membagi waktu menurut hitungan tahun, bulan, minggu, dan hari. Nah, di rumah teman-teman juga pasti ada kan kalender? Biasanya kalender ini dipergunakan untuk menandai momen-momen penting yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman, namun seiring perkembangan zaman, teknologi pun berkembang. Satuan waktu yang tidak baku tadi mulai ditinggalkan. Alat ukur di zaman Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana satuan konversi waktu. Teman-teman pasti masih ingat kan apa saja satuan konversi waktu? Ya, betul sekali. Yang pertama sekali kita akan mempelajari tentang satuan waktu dalam detik. Teman-teman masih ingat kalau 1 menit itu ada 60 detik. Kalau 1 jam ada 60 menit atau sama dengan 3.600 detik. Sedangkan 1 hari itu lamanya 24 jam atau sama dengan 86.000 detik. Satuan waktu dalam hari, yang pertama itu dalam 1 minggu ada 7 hari. 1 bulan rata-rata itu terdiri dari 30 atau 31 hari. Sedangkan 1 tahun itu 365 hari. Untuk tahun kabisat, dia bisa mencapai 366 hari. Untuk satuan waktu dalam bulan, apakah teman-teman masih ingat? Sepertinya masih ya. Ya, benar sekali. Untuk satuan waktu dalam bulan, 1 triwulan itu ada 3 bulan. Untuk 1 bulan itu adalah 4 bulan. 1 semester sama dengan 6 bulan. 1 tahun sama dengan 12 bulan. 1 lustrum itu sama dengan 5 tahun atau sama dengan 60 bulan. 1 windu, teman-teman masih ingat berapa sama dengan berapa tahun? Ya, benar sekali. Sama dengan 8 tahun atau sama dengan 96 bulan. Sedangkan 1 dekade itu sama dengan 10 tahun atau 120 bulan. Untuk satuan waktu dalam tahun, 1 lustrum itu sama dengan 5 tahun. 1 windu sama dengan 8 tahun. 1 dekade itu sama dengan 1 dasawarsa atau sama dengan 10 tahun. 1 abad sama dengan 10 dasawarsa atau senilai dengan 100 tahun. Sedangkan 1 masehi atau 1 milenium itu sama artinya dengan 1000 tahun. Teman-teman masih ingatkah apa itu pengukuran? Ya, benar sekali. Pengukuran itu adalah penentuan besaran, dimensi atau kapasitas yang biasanya terhadap suatu standar atau satuan ukur. Atau bisa juga kita artikan sebagai pemberi angka terhadap benda tertentu.
Setelah mempelajari materi tentang pengukuran waktu tadi, teman-teman juga harus mengetahui bagaimana cara mengajarkan pengukuran waktu tersebut di sekolah dasar. Karena teman-teman semua adalah calon guru yang nantinya akan langsung turun ke lapangan, tepatnya di sekolah dasar. Jadi yang harus diperhatikan dalam kegiatan pembelajaran pengukuran waktu ini, yang pertama itu siswa harus dijelaskan dulu apa saja kegunaan waktu, kemudian pancing mereka dengan pertanyaan-pertanyaan, apakah ada di rumahnya penunjuk waktu seperti yang disebutkan tadi, kemudian bagaimana tata cara mengukur waktu itu seperti apa. Nah, sekian dulu materi untuk hari ini ya. Bagaimana? Mudah bukan? Semoga teman-teman bisa mempelajarinya ya dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih banyak atas semua perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.